warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa ala. Amma ba'du, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inni astaghfiruka dini wa amanati wa khawatima amali ya arhamar rahimin. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi lil akili ayyakila an a'malihi ba'da'an amila biha. Aku bilat amruddat. Wa yanbaghi lan prayoga lil akili keduwene wong kang duweni akal apa ayak kila yen to ngangen-ngangen sapa akil wong kang ben akal an akmalihi saking pira ngamal-ngamale akil badaan amila biha sause yen to nglakoni ngamalake sapa akil biha kelawan pira-pira ngamal. Aku bilat ana to den trima apa pira-pira amal amrudat utawa den tolak apa pira-pira amal. Seharusnya lah bagi orang yang berakal, seharusnya lah orang yang mempunyai akal, hendaklah dia mengangan-angan, hendaklah dia memikir-mikir dari amal-amalnya yang baru dia kerjakan. Adakah amal-amal tadi diterima atau ditolak? Seharusnya bagi orang yang berakal, seharusnya bagi kita mengangan-angan, memikir-mikir, memeriksa, meneliti dari amal-amal yang baru dikerjakan. Adakah amal-amal tadi kira-kira sah, diterima, atau kira-kira amal yang baru dikerjakan tadi ditolak karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya? Seharusnya lah bagi orang yang memiliki akal, dia memikir-mikir, mengangan-angan,
memeriksa, meneliti, mengoreksi amal ibadahnya yang baru dikerjakan. Pariksa, teliti. Kira-kira yang baru dikerjakan tadi sudahkah memenuhi syarat dan rukunnya sehingga sah? Atau kira-kira yang baru dikerjakan tadi setelah diperiksa, diamati, diteliti, dicermati, ternyata masih ada sebagian yang menyalahi aturan. Contohnya puasa. Puasa ketika seseorang tidak menyadari bahwa dia puasa, kadang ngobrol. Dalam obrolannya bercakap-cakap bohong. Berarti tanpa sadar puasanya, pahalanya hilang. Hilangnya pahala puasa ini termasuk daripada muhbitot. Muhbitot, perkara-perkara yang menghapus pahala amal yang mana muhbitot, termasuk bohong, rasani, sumpah palsu, ngadu-ngadu. Ini muhbitot, perkara-perkara yang menghapus mailang ganjaran puasa. Nah, ada lagi yang terkadang sampai melakukan sesuatu, dia tergolong perbuatan yang muftirot, membatalkan puasanya. Oleh karena tidak tahu, oleh karena tidak ngerti, di bulan puasa dia berenang, acebung. Dia sudah tahu puasa, sengaja cebung. Padahal ada rongga-rongga anggota tubuh yang terbuka. Hidungnya terbuka, kupingnya terbuka, atau duburnya termasuk akan to'e dalam air ketika puasa, itu juga batal. Kenapa? Kelepnya terbuka, kemasukan air. Lain dengan hanya badan yang tidak berlubang. Bagaimana kalau di siang hari puasa suntik? Suntik ini lain karena tidak memasukkan ke rongga lubang yang lazim. Jadi suntik itu tidak membatalkan puasa. Berbeda yang lewatnya benda barang ini lewat rongga-rongga lubang-lubang yang ada. Lewat telinga, lewat hidung, lewat mulut. Apalagi mau lewat mulut habis kendi misalnya, yang sengaja namanya. Suntik itu tidak membatalkan puasa kalau tidak membatalkan wudu. Memeriksa, meneliti, mengoreksi, mencermati amal perbuatan kita, itu apa faedahnya? Supaya kita tidak sering-sering, tidak mengulang-ulang kesalahan dan kekeliruan itu. Wa yang bagi lil akili ayakilaan a'malihi badaan amila biha aku bilat amrudat. Seharusnya lah bagi seseorang yang memiliki akal, hendaklah dia mengangan-angan, memikir-mikir, memeriksa, mencermati, meneliti, mengamat-amati, adakah amal-amal yang baru dikerjakan tadi sah atau batal, diterima atau ditolak. Nah, ini tentu saja setelah memiliki ilmunya. Setelah mengetahui ilmunya, oh perbuatan saya ini sudah sah karena punya ilmu. Oh perbuatan saya ini masih kurang karena punya ilmu. Karena al-ilmu dalilul amal. Ilmulah yang menuntun sahnya suatu amal. Sehingga bisa dicermati. Sehingga mungkin nampak tanggal 19 puasa oleh 19 hari, dari hari pertama sampai mungkin kita pikir-pikir, kita angen-angen, kita periksa, kita teliti, mana kira-kira yang masih kurang sempurna di hari-hari siang bulan Ramadan. Termasuk ketika berbuka puasa, termasuk ketika bermakan sahur, kita periksa semuanya. Karena mengkonsumsi barang yang halal
ini mutlak, syarat mutlak untuk diterimanya amal ibadah. Syarat mutlak keabsahan ibadah, diterimanya ibadah harus dimodali, disertai barang yang halal. Wa ta'atun mimman haraman yakulu mithlul bina'i fawqa mautin yuj'alu. Wa ta'atun mimman haraman yakulu mithlul bina'i fawqa mautin yuj'alu. Sebuah ketaatan, sesuatu ibadah yang dikerjakan oleh seseorang sementara dia mengkonsumsi barang yang haram, mimman haraman yakulu, mengkonsumsi barang haram, niscaya laksana mithlul bina'i fauqa maujin yuj'alu. Laksana orang anggo bengko tapi si mamaja bengko ombak tasik si raja ombak badai. Baru masih masang luluh, ombak raja masang luluh, masang bata, masang tak kira mare, tak kira kadati. Tak kira mancung. Begitu pula namanya ibadah. Nah, memakan barang yang haram ini dampak seada-ada rusak adalah otak, saraf-sarafnya otak langsung terganggu, langsung tidak normal. Barang haram masuk ke dalam tubuh, barang haram masuk ke dalam jasad, ada si rusak adalah saraf-sarafnya otak, saraf-sarafnya akal menjadi tidak normal. Ya. Oleh karena barang yang haram, oleh karena barang yang memabukkan inilah homer diharamkan, memakan haram diharamkan, oleh sebab akan merusak. Oleh karena rusak, akal jadi tidak normal. Kalau tidak normal, ya apa jadinya kalau tidak normal? Ini ada asal usul. Asal usul. Ya. Mula-mula yang dinikmati oleh penghuni surga adalah buah anggur. Mula-mula yang dinikmati penghuni surga buah anggur. Dari mula-mula yang dinikmati ini, iblis setan tahu rahasia bahwa yang disukai, yang digemari, yang dinikmati mula-mula adalah buah anggur. Karena tahu senjata, tahu rahasia, akhirnya dijadikan senjata. Karena memang setan untuk merusak. Iblis tujuan untuk nyari bala, nyari teman, nyari kanca supaya banyak barang di neraka. Sehingga dimanfaatkanlah kesempatan ini ketika Nabiullah Nuh perahunya sudah mendarat. Ketika Nabi Nuh perahunya bersama di banjir bandang, Nabiullah Nuh mendarat. Sebelum berangkat, Nabi Nuh mendapat lalu akan membawa binatang-binatang sejodoh. Akibat bigi-bigian, akibat bibit-bibitan. Karena mau lamari banjir, nanam-nanam. Nah, banjir lamare, Nabiullah nanam-nanam. Tiba giliran nanam anggur, bibitnya hilang. Tiba nanam anggur, bibitnya tak ada. Nabi Nuh tanya ke putranya, wahai Sam, mana bibit anggur? Mata ada. Wahai ayah, boleh tahu nih. Ya bila adri. Wahai Rama, boleh tahu nih. Satu kali, dua kali bertanya, jawabannya lah adri tidak tahu. Memang tidak tahu. Kena pertanyaan 3 kali, agak panjang jaraknya. Tanyaan, turunlah malaikat Jibril turun. Abri oning, abri habar karena bimno jok bibit anggur, bibitnya ekecok iblis, ekecok dicuri oleh setan. Erep. Oleh karena Nabiullah Nuh posang senyaria abri oning ka malaikat Jibril oning cek kalah setan. Oning cek kalah setan, akhir langsung setan
Ya, ditanya, wahai setan, mana bibit anggurku? Wahai Nuh, tidak akan aku berikan selagi belum ada janji. Tidak akan aku serahkan sebelum ada perjanjian. Kemudian Harun ingat janji antara iblis kalau Nabi Nuh. Aku mau serahkan, syaratnya kita berserikat, kerjasama. Kintu sinanem, bulu senyiram. Dan iblis, kintu sinanem, bulu senyiram. Terus Nabi Nuh nyauti, syaratnya 2/3 untuk aku, 1/3 untuk kamu, wahai iblis. Perjanjiannya Nabi Nuh sen nanem, iblis senyiram, hasilnya mula buah 2/3 untuk Nabi Nuh, 1/3 untuk iblis. Tapi tak jadi, tak gelem, iblis tak gelem. Kudu milih siabonyaan. Boleh tak gelem wae Nuh. Gelem nang bula 2/3 siabonyaan bula, 1/3 sisa ketiak untuk itu. Akhirnya rundingan jadi sepakat sinanem Nabi Nuh, senyiram iblis, tapi hasilnya seabonyaan 2/3 untuk iblis, 1/3 untuk Nabi Nuh. Perjanjian jadi. Setelah perjanjian jadi, ditanamlah itu bibit anggur. Senanem kemudian diserahkan kepada iblis. Kita cekakan bibit anggur. Mari etanem, cekakan bibit anggur, langsung mega burung taus, burung merak pega sembelih. Sembelih burung taus, burung merak, darahna panyiram anggur sipure tanem. Anggur sipure tanem oleh iblis siram darahna burung merak. Selang beberapa saat nyemi metu dauna, mulai metu mergi dauna. Mega bukal sembelih, darahna panyiram anggur sipure mergi. Selang jarak beberapa lama, mulai gembok, mulai ngembang, iblis mega macan. Sembelih darahne panyiram anggur semulai mocet. Sedeng lapar, lah banyak buahna, lah gembok daunna, lah banyak kembangna, lah banyak pocit buahna. Budi-budi nyembelih setong laki binatang amat merusak, yakni celeng, babi hutan, babi hitam. Mari sembelih, siramaken, mburaken katanem sila banyak buahna. Dari 4 macam binatang sembelih untuk nyiram tanaman, yakni anggur, karena iblis tahu rahasiana awal mula penghuni surga nikmati rasai yang dimakan adalah buah anggur, maka akan dijadikan senjata nantinya. Dari sini pelajaran yang bisa kita ambil, seseorang yang mabuk, seseorang yang rusak, tidak normal lagi saraf-sarafnya otak, lah watak tabiatna mula kapasuan minuman arak komer, oleh karena bahan baku daripada homer itu adalah anggur. Bahan bakunya anggur. Bahan bakunya anggur. Oleh karena bahan bakunya anggur inilah, karena iblis tahu, setan tahu bahwa itu bahan bakunya, bahwa itu yang akan dijadikan, ya. Maka dari anggur itu yang semestinya itu buahnya enak untuk dinikmati, karena akan dijadikan bahan yang akan memabukkan, yang akan dijadikan arak, yang akan merusak akal. Ya, dalam surat An-Nahl ayat 67 disebutkan, wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaron.
Pamin tamaratin nakhili lan setengah saklan saking piro-piro wae kurma. Wal a'nabi lan piro-piro wae anggur. Tatakhiduna kali padha ngagawe sira kabeh minhu saking buah anggur sakaron ing minuman kang mabukake. Jadi anggur itu semestinya enak untuk dinikmat, tetapi oleh karena ada lagi yang disebutkan disalahgunakan untuk jadi minuman, ya memang disalahgunakan namanya. Gunanya semestinya untuk dinikmati supaya badan sehat, untuk protein, kalori, gizi untuk kesehatan badan. Namun dalam hal ini karena setan tahu rahasianya untuk merusak akal, maka dari situlah bahan bakunya anggur dari bahan bakunya arak dari kok. Seseorang yang mabuk tabiat watak parangina ngina burung merak. Apa itu burung merak? Agaya, menyombongkan diri, akembong. Nah, ini lambang menyombongkan di merak. Nah, tabiatnya di merak itu orang yang mabuk karena minuman arak. Kemudian watak tabiat parangi seetoro adalah parangina bukal, serakah, rakus, kerakus, serakah. Coba awasaken bukal nemu kanan, pipine lak kembung. Kanan nekuk, kiri nekuk. Ya operasi kabeh ki orang. Bukal itu lambang serakah. Lambang rakus, rakus. Jadi orang itu mulai mabuk, seetero parangina merak, tabiatna bukal. Kemudian seetero boleh watak tabiat watak parangina macan, bengis kejam. Disebutlah raja hutan. Amatlah kejam. Ya, sehingga ada istilah tidak mengenal pri kemanusiaan. Yang kayak si anggap pri kebinatangan, ya wajar kejam. Pri kebinatangan. Yang keempat yang diwarisi oleh orang yang sedang mabuk adalah tabiatnya babi. Tabiatnya merusak. Merusak. Jadi orang yang mabuk itu tidak ada yang diuntungkan, semuanya rugi. Semuanya rugi. Kok semuanya rugi? Coba kita perhatikan. Minuman keras itu ya, semua yang terlibat terkait. Pabriknya, karyawannya, pengedarnya, penjualnya, pembelinya, agennya, para distributornya, pokoknya semuanya berdosa, semuanya maksiat, semuanya rugi. Jadi tidak ada yang diuntung. Padahal dari asal satu, asalnya cuma dari anggur, merembet sedemikian banyak yang rugi. Ini apa? Karena mereka itu akan diajak menghuni neraka. Memang diajak. Caranya lewat itu. Begitu pula orang-orang yang mabuk dunia, orang-orang yang mabuk harta. Begitu pula orang-orang yang mabuk harta, mabuk dunia, mabuk kekayaan. Sifat watak tabiatnya ya tidak ingat dengan akibat dampak nanti. Tidak ingat dampak akibatnya kelak. Ya, dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwa memakan barang haram itu dampak akibatnya amat luas, sehingga amal ibadah menjadi kandas, tidak akan bisa diterima oleh Allah karena mengkonsumsi, memasukkan barang haram ke dalam tubuh, ke dalam badan, ke dalam jasad. Dan karena itu merusak.
Kalau akal sudah tidak normal, lalu bagaimana bisa berbuat yang benar? Ya. Aklul halali ra'su kullin najah wa natijatu kullil falah. Ya. Aklul halali utawi mangan barang kang halal iku ra'su kullin najah, pokok baboke saben-saben kabejan. Wa natijatu kullis shalah, lan buah inti kesimpulane saben-saben kebagusan. Ya. Al-falah al-falah kebahagiaan, asalah kebaikan ini berasal, bermula, bersumber dari barang yang halal. Disebutkan lagi Ra'sul ikhlasi aklul halal. Ra'sul ikhlasi utawi kepalane ikhlas iku aklul halal, mangan barang kang halal. Ra'sul ikhlasi aklul halal. Kepala induk daripada ikhlas itu adalah memakan barang halal. Mon orang madeng barang subhat, mon orang madeng barang masih bisa murni amal ibadah. Sokong jalan, tidak ada jalan. Jalan satu-satunya yang harus dilalui, jalan satu-satunya yang harus dilewati, amal ibadah itu sah, ada adalah aklul halal, mengkonsumsi, memakan barang yang halal. Nah, dalam hal ini, dalam masalah itu terkadang mau dipikir-pikir angen-angen ya. Tapi mulai kanak-kanak tuh ngawes-ngawes siakan kancaan. Kanak-kanak tuh ngawes siakan kancaan. Mulai kanak-kanak tuh apolongol kanca-kancana. Sementara orang tuana kurang peduli, kurang mengawasi terhadap anak-anaknya. Terkadang pulang jalan-jalan saroba-robana. Aduh kok napi taniana orang, aduh buah napi tanah orang atau tanahnya orang. Senyaman tak? Mungkin karena tak one atau mungkin karena kebiasaan, karena jadi adat akhirnya. Orang kata jadi adat, gampang akan kandik naoring, gampang kan hak naoring lah. Disinilah salah tapi kaprah tapi salah. Nah, sedikit apapun, sekecil apapun, kalau itu menyangkut hak naoring lain, kita minta permisi, kita minta halalnya, minta baik-baik. Masa tak beri kalau sekedar jambu atau sekedar pelem atau sekedar buah. Ya. Tapi aneh nah karena kadung kaprah. Ini yang disayangkan. Dan itu akan membentuk tabiat, itu akan membentuk sifat, itu akan membentuk parange, itu akan membentuk karakter atau amu badrul amal. Atau amu utawi panganan iku badrul amali, bibite kelakuan. Makanan membentuk perilaku. Makanan membentuk perilaku. Dalam makalah disebutkan, idza katsura ta'amuhu katsura kalamuhu wa idza katsura kalamuhu katsura khata'uhu wa idza katsura khata'uhu katsura dhunubuhu wa idza katsurat dhunubuhu qasa qalbuhu. Mula banyak madang, banyak pandir. Mula banyak pandir, banyak salahna. Mula banyak salahna, banyak dusana. Mula banyak dusana, atos atena. Idza qasa idza katsura kalam idza katsura ta'amuhu katsura kalamuhu wa idza katsura kalamuhu katsura dhunubuhu wa idza katsura dhunubuhu qasa qalbuhu.
Idza katsura ta'amuhu, apabila seseorang banyak madam, banyak akan terus ambu-ambu ngicap terus. Refleksinya daripada banyak makan katsura kalamuhu. Ini buah dampak akibat. Mula banyak padang, banyak care, banyak pandir. Mula banyak pandir, banyak salahna. Mula banyak salah lupona, banyak dosa. Mula banyak dosana, dampak budi-budi atos atena. Mula atos atena berdekat diri. Tak peduli kapan dina orang, berdekat diri. Tak gelem kalah. Ini akibat banyak. Apalagi kalau yang dimakan itu barang halal. Padahal itu yang dimakan barang halal. Banyak yang halal itu masih jawabannya begitu. Apalagi kalau haram. Idza tamma aklul mar'i qalla kalamuhu wa aikin bihum kil mar'i kana muqtira tawilun lahu tunal buhuri fadailu ulun mafailu Idza tamma aklul mar'i qalla kalamu. Apabila sempurna akal seseorang qalla kalamu. Sempurna akal ditandai dengan hemat bicara. Tak apaan ditaat tak kecuali sebodo gunana. Tak apaan ditaat kecuali sebodo faedahna. Mula bodo faedahna, mula bodo buru ngucap. Itu orang yang akannya sempurna. Wa aikin bihum kil mar'i in kana mukthira. Yakinilah seseorang itu dinilai dungu apabila dia bawel. Yakinilah seseorang itu dungu apabila bawel. Apa bawel? Kasratul kalam, banyak bicara itu dungu, sebab membuang-buang waktu, menghabis-habiskan waktu. Dalam makalah disebutkan inna aktsara ma yatakallamu bil insan takalluman lawan bi ghairi dzikrillah hatta fatahu rifun azim. Inna aktsara ma yatakallamu bil insan takalluman lawan bi ghairi dzikrillah. Kapra-kaprana sekacarita uring, kebanyakan sekacarita menusa apa pandiran nista. Kebanyakan sekacarita sekapandir menusa apa pandiran nista. Bighairi dzikrillah, oleh karena apabila bighairi dzikrillah, tanpa ingat nyebut Allah. Hatta fatahu ribhun azim, sehingga terputuslah baginya untung besar. Apa untung besar? Untung besar yang diperoleh oleh orang mukmin, untung besar yang diraih oleh orang beriman adalah ingat nyebut kepada Allah. Iman-iman waktunya sakit untuk ngobrol, iman-imannya sakit untuk jagongan. Lebih baik diam. Diam itu sudah dapat pahalanya maca tas. Metek-metek anteng-anteng taapan ditaacari tala oleh ganjaran maca tas. Kapan itu? Ketika dia beriman. Metek-metek oleh ganjaran. Mau napandir? Ki aja selisana orang, ki ngocengi orang, ki ngasarannya orang. Tanya Pak? Iya. Saya tanya pernah mulai orang akhirnya mana dua orang subuh ngomor. Iya. Saya ngampui perhitungan dari arena, kapetong arena, kapak corona seterusnya. Itu memang beda keterangan lagi ada nampak secara kebiasaan. Iya. Bukan boleh nanti teramal luput dari perhitungan tentu nanti tak ikhlas sampai ya kira anak Allah anak dua lagi contoh. Bodoh boleh Pak. Bodoh orang adina sebelum ngomong bisa belum tentu ambil nasihat ke anak dunia. Jangan sebelum mati pulakan ke makam umum.
suruh populasi istilah bukan. Akhirnya pada orang tanda tanya apa dia cara populer ini bangga gula wasiat musuh ngomor suruh itu tak dikasih belum kepopuleran umum. Pak ini jangan diminta kirian gitu. Kak Eva sampai dua nak kawin dua ada di sini kayak sabuk ke ukuran umum. Untuk Pak, nanti berdekat terangan atau untuk ya. Mengenai hitung-hitungan salametana orang mati, keluare, pitung hari, 40 hari, pitung puluh atau 100. Ya. Di dalam tuntunan Islam, di dalam syariat suwung sinyebutaken nentokaken hari-hari secara ento. Ya, di suwung selama kudu pitung harina. Kudu suwung. Nah, ento hanya seduluna. Ya, para wali songo itu dawana dengan bijak karena melihat kondisi kabodaan masyarakat Jawa pada waktu itu sebanyak ya namanya Buddha dan Hindu ya pola pada orang Jawa polong-polong kumpul alamna polong-polong zaman pada waktu itu coba main kartu judi polong-polong tadi rame-rame judi main kartu. Kemudian apolong-polong napagun, ya kumpul-kumpul pagun, coba sedikit demi sedikit rubah. Sampai sekarang berlaku tahlilah. Jadi tahlilan saya model ngena bawian coba Arab sobong. Mekah Madinah sobong. Dunia Islam pun sobong. Nah, untuk bermula dari tradisi sempat lah, tapi bodoh faedahnya, bodoh hikmahnya, bodoh manfaat faedahnya. Biarpun kumpul-kumpulan sih dulu norok-norok niru ke ada kebiasaan masyarakat setempat. Namun sena seisi adalah maca Quran, maca tahlil, zikir wirid, si berguna faedah bagi si mayit. Lah, anak pun memakamkan jenazah dikhususkan tidak di tempat umum si konon gila tak oleh kiriman dari doa dari kaum muslimin atau mukminin yang lainnya boleh kita nemu keterangan. Jadi selagi mayat itu dimakamkan di mana saja, nah, karena punya modal, punya kapital, punya saham iman, Jadi mula orang itu iman di mana saja ketika orang mukmin adua Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mukminina wa nabi boleh tempat oleh bagian. Semua kecuali Allah maghfir lil muslimina ya Allah sepurakan orang yang saya seburisan kecuali sombong. Ya. Berarti semuanya kebagi. Ya. Kalau sutakan masalah ini masalah si berkenaan dengan akal. Masalah akal. Mencermati, meriksa, meneliti amal ibadah boleh sampai kaki supaya tidak sering keliru dan salah. Setiap ngalakoni sembahyang, ipariksa, teliti, sakit, kita sah. Kurang sempurna kila sempurna, mari agulu untuk kian, mari aku nape, langsung dipariksa, supaya langsung bisa berbenah diri, entonya mana, meniti diri, mengurasi dari amal-amal saya lakoni, sehingga apabila ada kesalahan tidak terulang-ulang. Mula bodoh baik, bagusna tepakna disyukuri, mula tepaklah sesuai kalawan ilmu, sekaoleh, kudu mentul, lalakon ibadah harus begini, yang namanya ibadah. Nah, ribhun alim adalah untung besar ketika waktu-waktu untuk zikir, untuk wirid. Hatta fatahu ribhun alim. Sehingga untung besar tidak terabaikan. Karena yang namanya untung besar ini adalah menyebut Allah, mengingat Allah, zikrullah.
hatta fatahu ribun azim. Lah orang mukmin tanda-tanda beriman diantaranya adalah innal mu'mina, sesungguhnya orang beriman la yakunu somtuhu illa fikron. Orang mukmin itu mulai anteng-anteng nepana tafakur. Berarti oleh pahalana tafak. Wa nutkuhu illa zikron. Ya, tidaklah berucap seorang beriman, ya, tidaklah berucap seorang mukmin kecuali zikir, illa zikron. Wa nadharuhu illa ibrotan. Dan tidaklah menyaksikan orang beriman dan tidaklah melihat orang mukmin illa ibrotan, kecuali mengambil pelajaran. Melihat peristiwa, oh ada kejadian ini, nanti akan beruntun akibatnya ini. Terjadi peristiwa ini, nanti dampak akibatnya ini. Namanya ibad. Wastimauhu illa ziyadatan. Dan tidaklah mendengar seorang mukmin dan tidaklah memfungsikan telinga orang beriman kecuali menambah ilmu. Inilah orang si oleh untung raja ketika anteng-anteng tafakur, ketika apandir nilainya zikir, ketika ngawas bernilai itibar, ketika ngidingaken seidingaken nambah untung besar diperoleh diraih oleh orang beriman. Namun kapan orang suka jadi gila, inna aktaroma yatakallamu bil insan takalluman laguan. Kapra-kaprana seka cari tahu ring minusa apa pandiran nista obol acarita si benih-benih alimut-limutan lah, padahal saya termasuk seka kerungi surga, termasuk yang dirindukan oleh surga ingin dimasuki adalah hafizil lisan, orang sing ngarak salesana, orang sing jaga lisana eka kerungi surga. Hafizil lisan, orang yang bisa ngarasa lisan termasuk sikap kerungi suar. Sampai mandina mujarabna ocak pandina orang yang selalu berkata benar. Kisah sendilarena. Sekelompok dayo ka setung ulama mari jamaah sama suudon para tamu kasihan di bengko. Suudon gak masalah sing imami tak cetak bacaanna. Lapar sembahyang subuh pada mandi ka kolam. Lepas nabogang di kolam, bodoh macan, nongkong kolam bina. Itu kata kawan kapi pada tahu si mandi pada abongkang, burungnya subur pada abongkang. Keluar si adik bengko. Aja ngalau nak tahu esun, itu kok kopeng nama macan. Aja ngalau tahu esun. Ini pelajaran bahwa orang yang selalu berkata benar, orang yang tidak pernah bohong, sekapan terlalu benar. Tak acara kecuali si bodoh manfaat pahidana, tak acara kecuali si bodoh manfaatna. Seperti ini ucapan aman orang-orang pada takut macan sementara karena perkataannya jujur. Macan sama ekopeng aja sama-sama aja kalau orang macan ekopeng tunduk macana saya takut apa sebabnya ini macan kok takut kepada orang? Karena orang ini takut kepada Allah. Ringkasna, mon orang takut ke Allah, takut bina. Mon orang tak takut ke bina, mon tak takut ke Allah, takut ke bina. Orang takut ke Allah, takut binatang. Mon orang tak takut ke Allah, takut ke bina. Takut binatang, mentoring kesana. Orang yang takut ke Allah senantiasa menjaga lisannya, takut salah, takut gocengi orang, takut ngocongin, nyaman takut. Dari takut nanto binatang buas takut. Kenapa itu? Karena amanah, karena selalu berkata selalu dah. Orang yang selalu berkata benar inilah dirindukan oleh surga lah. Sementara di bulan Ramadan togonya saya kakaruni surga, maca Al-Quran ya kakaruni surga, kalau tak dapur ngarak salisan ya kakaruni surga, lurbaan ya kakaruni surga. Karena banyak-banyaknya asal nikah itu juga di bulan Ramadan. Nah memang barokah Ramadan sebegitu luas sampai orang si puasa Ramadan gak jadi kakaruni surga.
Mut'imin si'an kakerungi swarga, asoimina Ramadan kakerungi swarga. Inilah rahmat Allah yang amat luas, dilimpahkan, dicurahkan, sehingga di bulan Ramadan ini disebutlah juga bulan panen. Bulan panen. Panen rahmat, panen barokah, panen maghfirah, merdeka dari neraka. Dan mudah-mudahan termasuk kita semua. Kita lanjutkan besok insyaallah. Adanallahu wa iyyakum sabil. Wallahu ala ma naqul wakil. Darullah fiha ibadullah amirna bijahi rasulika ya Allah. Darullah fiha ibadullah amirna bijahi rasulika ya Allah. Darullah fiha ibadullah amirha 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 bijahi rasulika ya Allah. Darullah fiha ibadullah bijahi rasulika ya Allah. Darullah fiha ibadullah amirha bijahi rasulika ya Allah. Darullah fiha ibadullah amirha bijahi rasulika ya Allah. Darullah fiha ibadullah amirha bijahi rasulika ya Allah. Adanallahu wa iyyakum sabil. Wallahu ala ma naqul wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.